Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Putut Famili Widakdo Eskom Mkom selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Haryo Jati Setiadi Eskom Mkom selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen proyek SI. Yang terhormat Ketua Panitia serta teman-teman panitia, siswa-siswi dan mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena rahmat dan hidayah-Nya lah kita dapat berkumpul secara online dalam acara webinar yang bertemakan bagaimana membangun website dari awal. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Juli Fitriani, selaku MC yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Perkenankan saya untuk membacakan susunan acara webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, bacaan doa. Yang kedua, menyanyikan Indonesia Raya serta Mars Teknik. Yang ketiga, laporan dan sambutan Ketua Panitia. Yang keempat, sambutan dari dosen pembimbing. Yang kelima, penyampaian materi. Yang keenam, sesi tanya jawab. Yang ketujuh, penyerahan sertifikat. Yang kedelapan, penutup. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Harsandi. Kepada Saudara Harsandi dipersilakan. Untuk teman-teman yang non-muslim saya pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yufi nikmahu ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awani wal akhiri. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jadikanlah acara webinar ini sebagai sumber ilmu yang bermanfaat bagi peserta sekalian. Ya Allah, ya Rabbana, acara ini ditunjukkan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu, berilah petunjuk dan pembimbing kepada kami agar kami dapat menjalankan dengan baik, demi kesehatan dan keselamatan di masa yang akan datang. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, ya Tawaf. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan acara pada hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Saudara Sute. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maaf. Acara selanjutnya yaitu laporan dan kata sambutan Ketua Panitia acara webinar kepada Saudara Harsandi dipersilakan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua.
Izinkan saya di sini sebagai ketua panitia acara, yaitu Warsandi, untuk menyampaikan dua patah kata dalam proses pembukaan webinar yang akan dilakukan sebentar lagi. Pertama-tama sebelumnya terima kasih kepada Yati Setiadi Eskom Mkom selaku dosen pembimbing dan Bapak Putut Pamili Widakdo Eskom Mkom sebagai narasumber. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang telah hadir pada pagi hari ini di Mohon maaf sebelumnya karena ada kendala jaringan, bisa ditunggu sebentar. Saya kembali, mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala di jaringan. Tadi saya akan lanjutkan pembukaan dan sambutan saya. Saya berterima kasih kepada panitia yang bekerja semua sehingga acara hari ini bisa dimulai, dan saya berterima kasih kepada teman-teman peserta terutamanya dari SMK 7 yang telah hadir pada pagi hari ini. Saya tidak panjang lebar untuk menyampaikan sambutan, dan saya melalui kata sambutan ini saya selaku ketua panitia acara mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta dan panitia. Mohon maaf jika acara kami banyak kurangnya, dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Saudara Harsandi yang telah memberikan kata sambutannya. Berhubungan Pak Haryo tidak hadir, kita lanjut acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Mars Teknik.
lingkungan, berasas Pancasila, berbineka tunggal ika. Fakultas Teknik selalu berinovasi, mengembangkan potensi lokal, bermutu dan relevan, berilmu keteknikan, berkembang dan terdepan. Universitas Gunawan Berjaya, Fakultas Teknik bangga memberikan prestasi yang gemilang bagi nusa dan bangsa, membantu lulusan teknik yang ahli, mandiri dan terampil, di bawah panji-panji Fakultas Teknik. Segenap jiwa dan mengabdikan. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari dosen pembimbing kepada Bapak Haryo Jati Setiadi Eskom Mkom, dipersilakan. Ya, cek 1 2 3. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Saya. Oke. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul bersama pada acara webinar hari ini tentang bagaimana membuat website secara fundamental ya, dari basicnya seperti apa. Tapi kemungkinan besar nanti dari acara ini akan dilanjutkan dengan pengmas-pengmas yang lainnya yang akan dilaksanakan oleh Prodi Sistem Informasi. Ya, tak lupa salawat dan salam saya sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang saya hormati ya, Bapak Ibu perwakilan dari sekolah SMK 7, yang saya banggakan para panitia yang sudah bekerja keras dan membuat acara webinar hari ini bisa. Selamat pagi Pak Putut. Pagi Pak, siap. Sehat. Oke, sehat Pak ya. Ya, terima kasih Pak ya telah berkenan untuk mengisi acara hari ini. Ya, saya langsung saja, saya selaku dosen pembimbing juga mewakili dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Warman mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta, para adik-adik ya yang SMK ataupun yang berkuliah yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti acara hari ini. Ya, nah, besar harapan saya semoga apa yang disampaikan pemateri ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Ya. Nah, kemudian untuk mempersingkat waktu, saya sekaligus ini ya membuka acara ini dengan doa ya, semoga nantinya peserta sekalian yang sudah menyempatkan hadir pada webinar kali ini. Ya, langsung saja, perkenalkan, saya Sylvia Yuliani Ningrum, selaku moderator pada webinar kali ini yang akan memandu acara ini sebagai
Langsung saja kita membacakan CV dari pemateri yang akan menyampaikan materi pada kali ini. Pertama-tama, nama Putut Pamili Widakdo, Eskom Mkom, tempat dan tanggal lahir Samarinda 3 Agustus 1986, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan menikah, agama Islam, golongan penata muda TK 1.1/3/B, jabatan fungsional akademik asisten ahli, perguruan tinggi Universitas Mula Warman, home base sistem informasi, alamat rumah Jalan Turi Putih 6 Blok E, riwayat pendidikan tahun lulusan 1992 sampai 1998 SD 018 Samarinda. Tahun lulusan 1998 2000 sampai 2001 SMP 7 Samarinda. 2001 sampai 2004 SMA SMU Kesatuan 1 Samarinda. Dari 2004 sampai 2010 program pendidikan S1 Universitas Mula Warman Samarinda, Fakultas MIPA. Tahun lulusan 2012 sampai 2015, program pendidikannya S2 Institut Teknologi 10 November Surabaya, aktif pada program Magister Teknik Informatika. Kemampuan keterampilan komputer, Microsoft Office, Internet, Linux, multimedia, bahasa pemrograman, PHP, Laravel, C++, Java, dan lain-lain. Analisis, manajemen proyek, tata kelola, TI, e-government, dan lain-lain. Mungkin itu aja yang bakal saya sampaikan CV-nya. Bisa dilihat untuk yang lainnya, karena tidak mungkin semuanya saya bacakan. Sangat banyak sekali pengalaman-pengalaman yang udah dialami sama Bapaknya. Jadi mungkin bisa dilihat di share screen ini. Kemudian langsung saja saya serahkan ke Bapak Putut untuk menyampaikan materi pada webinar kali ini. Saya persilakan Bapak. Oke, baik. Izin dulu ya. Mungkin sambil saya share screen, mungkin sambil saya perkenalkan diri. Oke, terima kasih moderator atas kesempatan diberikan kepada saya. Oke, ini kita materi dikit ya adik-adik ya, teman-teman juga ya. Jadi kalau kita bicara tentang web itu nggak harus langsung ngoding dulu, tapi kita harus tahu dulu. Karena ini juga masih ada yang baru ya, baru belajar. Mungkin perkenalkan diri dulu. Di sini perkenalkan nama saya Putut Pamili Widakdo ya di sini. Kegiatan hari ini memang dilakukan untuk pengabdian ya, pengabdian dari program studi sistem informasi. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan kegiatan ini, dan harapan saya nanti ke depannya bisa menambah wawasan buat audiens atau peserta ya. Di sini perkenalkan nama saya Putut Pamili Widakdo. Saya adalah dosen dari program studi sistem informasi. Jadi kalau adik-adik main-main ke Unmul ya mungkin bisa ketemu saya di Universitas Mula Warman. Jadi di sini saya akan coba perkenalkan bagaimana sih ngebangun sebuah website itu dari awal. Mungkin kelihatan dari judulnya, basic banget nih gitu, ya kan. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu membangun website itu untuk apa sih gitu loh. Jangan sampai bikin website cuma ikut-ikut doang gitu, atau cuma nyoba-nyoba doang. Nah itu yang harus kita pikirkan. Oke, jadi hari ini kita coba bahas ya, mungkin lebih ke arah pengenalan dulu. Ya, mungkin kalau kalian yang dari RPL mungkin udah diajarin tuh sama guru-gurunya, atau bahkan yang mahasiswa udah tahu tuh website tuh udah tahu Pak, saya ini nih yang bisa diakses gitu-gitu ya. Tapi kita harus juga tahu memahami website itu untuknya untuk apa sih, unggulannya apa sih, lalu tujuannya ngapain sih, kenapa saya harus mengakses website gitu ya kan. Karena pasti kan sudah tahu ya, kita tuh butuh namanya informasi ya kan. Contoh, saya mau kuliah nih di Unmul ya kan, saya pasti mau tahu dong fasilitas-fasilitas apa aja sih yang ada di Unmul. Terus saya mau tahu dong prodi S itu yang kayak seperti apa sih. Nah, jadi ada websitenya teman-teman. Nah, seperti itu. Sama SMK 7 juga sama ya. Berarti kan sebelum Anda mau sekolah ke SMK 7, mungkin dari SMP udah ngecek tuh. SMK 7 itu apa aja sih prodinya, atau jurusannya apa aja sih kalau mau saya ke sana.
oh ada TKJ, oh ada RPL, ya kan? Oh ada ini nih saya suka nih tentang komputer. Nah, cek dibaca-baca kurikulumnya, dibaca-baca mata kuliahnya seperti itu. Nah, jadi dari sini mungkin alasan kenapa website itu penting di situ, ya. Jadi gimana caranya? Mungkin kita harus tahu dulu, gitu ya, website itu apa. Nah, di sini kita pahamin dulu apa itu website. Jadi itu adalah kumpulan halaman, ya, halaman. Jadi kalau kita bicara tentang web, ya pasti kita bicara tentang halaman yang ada gambar-gambarnya menarik, gitu. Ya, ada gambarnya, ada logonya, ada tampilan suara, ya. Ada Pak website ada suaranya, ada yang ada musiknya. Biasanya yang kalau kita ke Blogspot, gitu, kita atau ke WordPress, itu ada orang yang kadang-kadang suka tuh website kita ada suara-suaranya, gitu ya. Nah, itu kadang-kadang itu bisa digunakan seperti itu, ya. Nah, di sini mungkin kalau kita bicara tentang website, ya, jadi bicara website itu bersifat statis maupun dinamis, jadi dihubungkan dengan jaringan, ya. Makanya kenapa kalau kita bicara tentang website itu, kenapa sih Pak harus pakai jaringan gitu atau akses internet? Ya karena memang di sini kita tuh mau tahu informasi di tempat-tempat yang berbeda. Pak, saya mau tahu dong di luar negeri itu seperti apa. Nah, bisa jalan-jalan lewat internet tadi seperti itu. Yang suka Korea nih, Pak, saya suka film Korea, Pak. Nah, bisa tuh download ya kan, atau baca-baca seperti itu. Bahkan orang mau keluar negeri itu bisa jalan-jalan sambil lihat website-websitenya yang ada di luar negeri seperti itu. Di Indonesia gimana, Pak? Website itu bisa digunakan untuk apa? Untuk perusahaan, untuk instansi, untuk sekolah, ya kan? Tujuannya apa sih, Pak? Ya kembali tadi ya, informasi, ya. Contoh kita mau ngurus-ngurus berkas atau ngurus-ngurus layanan, pasti kita cari informasi dulu. Pak, saya mau perpanjang STNK nih, Pak, di surat orang tua. Anda bingung kan? Nah, Anda buka-buka web, cek-cek di cara-cara layanannya seperti apa, berkasnya apa aja yang disiapin. Nggak langsung datang ke kantornya terus nanya di sana, enggak. Anda bisa tanya di websitenya, dilihat dulu informasinya. Nah, kita yang lagi hari ini belajar, nah kita tuh mau buat itu gitu. Kita mau buat aplikasinya itu gitu. Jadi tujuannya adalah hari kita belajar ngebuat website, ya, untuk sisi basicnya dulu, ya. Kalau mau yang lebih expert nanti saya coba jelaskan ya pelan-pelan. Oke, lanjut. Next ya. Nah, ya di sini pengertian website tadi ya. Nah, itu adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga diakses ke seluruh dunia. Ya, jadi bisa di mana aja nih. Kalau teman-teman mau nyari webnya apapun gitu, ya. Mau tentang game atau hiburan atau musik, ya, ataupun tentang sekolah atau ilmu, ya, atau bahkan kita tuh bisa belajar secara otodidak, gitu ya. Itu bisa dari web seperti itu. Pak, kenapa nggak Android? Sekarang lagi rame nih Android. Android tetap memiliki keterbatasan karena dia ukurannya kecil, ya. Memang di tangan kita gitu, informasi tangan kita. Cuma untuk dari sisi tampilan kadang orang juga lebih nyaman menggunakan laptop atau komputer seperti itu. Kenapa? Lebih lebar, ya kan? Kalau kita download juga cepat. Bahkan kalau bekerja nggak mungkin Anda di smartphone seperti itu, ya kan? Makanya tiap aplikasi itu memiliki keunggulan masing-masing. Ada yang desktop, ada yang smartphone, ada yang pakai tablet, ya kan? Kalau dulu pemikiran saya tuh, apakah bisa Pak ngoding di tablet gitu? Ternyata banyak yang bilang nggak bisa gitu, agak sulit, bukan nggak bisa ya, sulit gitu. Kenapa? Karena OS dari suatu device itu juga mempengaruhi seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau kita tanya Pak pakai Linux atau pakai Windows atau pakai iOS Pak untuk ngoding yang enak, ya tergantung kebutuhan gitu. Dan kita lebih familiarnya di mana seperti itu. Ya. Jadi kalau Anda suka pakai Apple, ya pakai iOS, ya udah download driver-driver yang dibutuhkan untuk ngedevelop sebuah web seperti itu. Yang intinya adalah di mana kalau kita develop ya kita bangun website seperti itu. Tergantung OS-nya, pakai Linux boleh, pakai Windows boleh, dan lain-lain. Nah, di sini ada keunggulan webnya ya. Jadi kalau kenapa kita belajar hari ini web sih Pak? Saya udah dikasih tahu sih Pak sama guru saya tuh, web tuh ini loh. Nah, ini mempertegas seperti itu ya. Pertama, keunggulan jelajah nih. Jelajah di sini apa sih Pak? Ya jelajah tuh mirip seperti kita tuh bisa diakses di mana aja nih. Contoh sekarang Anda lagi webinar sama saya nih, ya kan? Bisa aja Anda sambil ngecek-ngecek, oh saya mau ngecek dong Unmu tuh kayak apa? Saya cek di unmu.ac.id. Oh saya mau ngecek websitenya SMK 7 ada event-event apa? Nah bisa diakses di websitenya seperti itu. Jadi kita bisa tahu tuh info-info yang terbaru seperti itu. Jangan kita cuma bahasanya tinggal nggak tahu apa-apa gitu ya, ikut-ikut aja, ngalir-ngalir aja. Teman kenapa aku sekolah di SMK 7? Ikut aja teman saya daripada saya nggak ada teman gitu, ya kan? Enggak, Anda harus punya pilihan gitu. Kenapa saya ngambil SMK 7 gitu ya, sebagai
sebagai tempat sekolah saya seperti itu ya, atau saya ngambil ke Unmul gitu ya, atau ke jurusan SI gitu ya. Kenapa? Karena saya udah tahu gitu, saya ini mau jadi programmer handal nih, saya suka game nih, ya kan. Ya udah saya mau kuliah deh nanti di sini jurusannya IT seperti itu. Nah, dari hal seperti itu kita pasti tahu kita butuh apa, butuh informasi, ya kan. Apa sih keunggulannya Unmul nih, apa sih, ya kan. IT-nya ada nggak sih, ada berapa sih jurusan yang bidangnya IT seperti saya nih. Nah, jadi Anda nggak lagi bingung gitu loh, ya. Nanti kalau sudah kelas-kelas atas ya, kelas 3 ya, kalau termasuk kelas 3 itu udah mulai tuh, ya, kelas 3 itu udah mulai berpikir kuliah kemana nih, mau ke Jawa atau ke Kalimantan saja, di Kalimantan aja gitu. Tapi di situ ada pertimbangannya, ya. Lalu keunggulan waktu di sini 24 jam, ya, 24 jam, ya, 24 jam udah tahu ya. Jadi mau belanja tengah malam, mau jam 2 pagi, itu bisa diakses kapan aja, gitu, ya. Cuma yang ngelolanya tidur seperti itu, bahasanya humannya atau manusia tidur seperti itu. Jadi kalau Anda bertanya, Pak, 24 jam Pak, itu emang yang ngurusin e-commerce-nya. Yang ngurusin e-commerce-nya adalah komputer gitu. Tapi begitu pengemasan, pengolahan datanya atau pengolahan barangnya itu tetap di jam-jam kerja seperti itu. Ya kan? Kecuali nih, contoh yang punya adalah UMKM. Jadi mungkin dia bekerja dari rumah bisa seperti itu. Ya. Makanya kalau Anda tanya, Pak, penting nggak sih website sekarang di zaman digital seperti sekarang? Penting gitu. Makanya kenapa anak SMK 7 itu kalau bisa proyekkan ya, jual aplikasi web, itu udah good banget gitu. Ya. Aplikasi website profile atau company profile itu udah bagus loh. Seperti itu. Visi misi biasanya. Nah, itu nanti kita akan coba buat ya. Standar aja sih. Lalu ada keunggulan teknologi ya. Teknologi di sini bisa diakses menggunakan internet ya, dan bisa juga datanya real time seperti itu. Cakupan bidang sekarang apa sih yang nggak ada websitenya? Semua perusahaan pasti ada websitenya, ya kan? Hampir semua sih. Kadang kalau perusahaan kecil mungkin masih pengen ke sana gitu. Instansi ada, ya kan? Kepolisian ada, militer ada, ya kan. Bahkan untuk sekolah pasti ada seperti itu. Kalau ada sekolah yang belum ada webnya, mungkin itulah sasaran kita gitu loh. Kita bisa jual tuh, ya. Dong Pak, saya buatkan dong websitenya sekolahnya dong gitu, ya kan. Mungkin dulu waktu SD, ya kan, SD-nya aduh SD saya belum ada websitenya Pak, mungkin di daerah desa atau seperti apa, nggak apa-apa, walaupun di desa kita buatkan websitenya aja gitu, artinya kita belajar eksis gitu ya. Ini loh SD saya tercinta dulu waktu kecil gitu. Nah ini websitenya, ini fasilitasnya, ini kepala sekolahnya, dan ini guru-gurunya loh gitu. Nah itu adalah fungsi informasi gitu loh. Tujuannya apa ya, agar orang kalau mau tahu nih ada nggak SDN sekian gitu, oh ada nih di web. Nah seperti itu ya. Lalu untuk harga lebih murah ya teman-teman ya. Untuk harga dalam artian sini harga untuk prosesnya gitu. Kalau harga sebenarnya kalau IT memang mahal gitu ya. Kalau Anda jadi mainan project IT itu nggak murah teman-teman ya. Kalau Anda nanti contoh nih, Pak saya udah bisa bikin web nih Pak, ya kan. Berapa sih harga web itu? Tergantung kompleksitas seperti itu ya. Yang teman-teman dari SI ini udah tahu nih, ya kan. Wah harganya sekian, 15 juta, 20 juta. Ah segitu kok Pak? Ya emang segitu harga proyekan. Kenapa? Karena di situ ada pengelolaannya, manajemen waktunya, dan lain-lain seperti itu. Nah nanti kita akan coba bahas, tapi itu biasanya di tingkat perguruan tinggi. Kalau kita di SMK gimana Pak? Ya kita ngebuat aja seperti itu. Untuk pemasaran, lihat sekarang Gojek, Grab, atau e-commerce itu kan dia nggak perlu sales gitu loh. Ya, pemasarannya mereka cuma satu pintu, lewat iklan, lewat baju, ya kan, baju atau bahasanya jaket-jaket yang dipakai, ya kan. Nggak ada tuh sales-sales jalan-jalan jualan barang-barang gitu, enggak. Mereka online gitu. Ya. Nah, terus kalau kita buat website seperti Tokopedia, maaf ya, Tokopedia, Shopee, itu seperti apa Pak? Ya karena dia tujuannya menjual barang seperti itu ya. Jadi ada websitenya nggak? Ada. Tapi kan dia lupa di mobile ya. Di mobile mau di website itu bisa digunakan teman-teman. Contoh saya nggak pakai mobile, saya pakai website aja. Bisa nggak saya transaksi? Bisa, asal punya akun. Dan sebenarnya di website itu bisa disederhanakan di fungsi-fungsi yang ada di mobile tadi. Jadi bahasanya di website lebih lengkap, tapi di mobile itu yang diambil fungsi-fungsinya saja seperti itu. Makanya mobile itu ringkas, mudah digunakan karena dia ngambil fungsi-fungsi yang ada di website saja yang dibutuhin. Nah, sedangkan kalau di website itu lebih lengkap cakupannya seperti itu. Ya, makanya biasanya ada websitenya, ada juga yang mobile-nya.
Nah, hari ini kita belajar website-nya dulu ya. Mungkin nanti kalau ke depan udah mulai paham cara bikin webnya, nanti bisa belajar untuk mobile-nya. Nah, contoh-contoh website di sini ada ini ya, macam-macamnya ada SMK 7 nih, saya baru ambil tadi nih. Ya, di sini website kampus saya, ini Unmul, ini SMK 7. Nah, biasanya setiap sekolah tuh pasti ada websitenya. Dan ini contoh dinas pendidikan ya, itu. Makanya kalau kita mau cari-cari informasi nih tentang penerimaan siswa atau kita mau tahu informasi tentang sekolah, itu pasti kita cari websitenya dulu, ya kan. Terus kita cek nih siapa sih kepala sekolahnya, terus visi misinya apa, baru ada fasilitasnya apa aja, ada nggak sih tempat parkirnya gitu. Nah, itu yang mau kita buat seperti itu. Jadi sebelum kita buat website itu kita harus tahu mau buat apa gitu loh. Jangan nanti bikin website ya buat apa? Nggak tahu bikin website apa. Nah, itu ngebingungin gitu. Tapi kalau kita udah tahu, oh mau bikin website sekolah, saya tahu nih ada struktur organisasinya, ada visi misinya, ada fasilitasnya, itu yang ingin ditampilkan ke user, ke siapa, ke orang tua dan lain-lain yang butuh informasi sekolah saya seperti itu. Ya, Pak, apakah hanya sekolah nih Pak yang mau kita buatkan website? Bisa macam-macam, perguruan tinggi bisa, ke instansi bisa, dinas-dinas itu bisa, ke perusahaan-perusahaan bisa, ya kan? Tergantung permintaan. Jadi kalau Anda di SMK kan biasanya tinggal ada permintaan saya buatin nih, ya kan? Proyekan nih. Nah, disitulah kita coba ya buatnya. Cara aksesnya nih saya rasa udah banyak tahu ya, pakai Mozilla, pakai Google Chrome, pakai Edge atau bahasa pakai Safari juga boleh ya. Jangan sampai Pak ngakses gimana sih? Ya kalian kan udah belajar tuh di smartphone itu juga sudah ada tuh browser biasanya, ya kan, tinggal pakai, ya kan. Tapi kalau saya akses di laptop pakai apa? Nah, di sini ada Google Chrome, ada Firefox dan lain-lain. Terserah kalian ya pilih yang mana gitu. Tapi rata-rata kalau standar sih Google Chrome ya. Nah, untuk text editornya nih, hari ini kita mau pakai apa sih? Sebenarnya saya serahkan ke kalian ya. Mungkin ini juga informasi buat kalian, nanti bisa lihat kalau cara saya ngoding. Di sini kalau saya yang gunakan, ini saya pakai Sublime ya. Di sini ini Sublime, kayak gini. Ya, Sublime. Nah, kalau yang masih pemula, boleh pakai Dreamweaver nih. Waktu dulu saya S1 itu, saya belajar website, itu pakai Dreamweaver. Wah, kenapa nggak pakai Dreamweaver aja? Karena Dreamweaver itu memang untuk pemula, teman-teman. Jadi, contoh kalau saya mau buat aplikasi itu, di samping sini ada tampilan view-nya, di samping sebelah sini itu ada codingan saya gitu. Jadi tinggal lihat, oh tampilannya seperti ini gitu, ya kan. Tapi kalau saran saya sih untuk belajar yang lebih expert boleh pakai Visual Code nih, bagus. Cuma saya nggak tahu kalau untuk apa sih ringan beratnya aplikasinya, saya kurang tahu. Tapi kalau menurut saya Sublime ini lebih ringan sih menurut saya. Ya kalau kalian suka pakai yang ada warna-warninya, ada temanya, dan sebenarnya banyak yang lebih suka ini nih, Visual Code. Saya juga pengen sih sebenarnya nanti belajar ke sana. Ya. Tergantung kalian. Ada juga yang masih Notepad++. Cuma itu saya nggak rekomendasikan sih Notepad++, karena ada beberapa yang bilang tuh ada bugs di situ. Saya nggak tahu bugsnya apa gitu. Tapi di situ ada kekurangannya. Jadi kalau saran saya ini pakai Sublime atau pakai Visual Code. Tapi kalau untuk yang adik-adik nih yang masih baru belajar, Pak saya baru nih Pak, baru dari SMP mau naik ke kelas 1 nih atau kelas 3 gitu ya, RPL nih, ya pakailah boleh Dreamweaver. Tapi kalau dari sekolahnya bilang, Pak udah boleh pakai Dreamweaver, ya udah pakai Sublime atau pakai text editor yang ditentukan oleh sekolah, seperti itu. Kalau di perguruan tinggi memang bebas teman-temannya mau pakai apa aja, yang penting tampilannya sesuai dengan yang diminta, seperti itu. Ibarat kata banyak jalan menuju Roma, saya disuruh bikin apa saya buatkan aja gitu. Tapi dengan catatan pakai cara saya ya, style saya ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Untuk servernya pakai XAMPP ya, nanti kita belajar XAMPP juga dikit ya. Karena memang kalau untuk waktu ngoding itu nggak mungkin sebentar seperti itu, nggak mungkin cuma 50 menit gitu ya. Tapi kita coba nanti XAMPP seperti apa sih. Nah, contoh shortcut sederhana nih, mungkin kalian juga tahu ya. Nah, di sini. Nah, ini ada HTML ya, baru bikin judulnya, baru berisi kontennya apa sih, ya kan. Nah, nanti kita belajar ini ya. Nanti saya lihatkan cara kerjanya. Nah, kalau mau belajar mandiri gimana Pak? Otodidak bisa nggak? Karena ya mungkin di sekolah atau di teori itu nggak lengkap. Nah, mungkin adik-adik bisa belajar di W3 School di sini. Ya, mau belajar bahasa pemrograman apapun itu ada. Ya, dan buat adik-adik nih yang misalnya Pak, saya takut salah jurusan nih, jangan patang arah gitu. Ya, ngoding itu punya nilai tinggi teman-teman untuk di zaman sekarang gitu loh. Kebutuhannya itu sangat tinggi. Apa sih yang nggak diaplikasikan sekarang gitu loh.
UMKM butuh aplikasi, surat menyurat butuh aplikasi, absensi butuh aplikasi. Bahkan hampir beberapa tempat itu pengen ada banyak aplikasi. Apalagi sekarang sudah mulai smart city, big data, artificial intelligence gitu. Nah, orang-orang yang jago ngoding itu yang dibutuhin sekarang. Makanya saya harap mungkin adik-adik yang suka ngoding, ini adalah peluang buat kalian untuk lebih maju lagi seperti itu. Ya, memang pusing sih, karena kita belajar bahasa robot atau bahasa komputer gitu. Beda dengan bahasa kita ngomong gini ya, enak. Tapi kalau kita ngomong sama komputer gini, jawabannya pasti error aja atau semacam tampilan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, oke, saya demokan ya. Karena kan contohnya hari ini kan kita bahas tentang sosialisasi dan juga cara membuat website nih sederhana. Nggak mungkin dong saya cuma cuap-cuap doang nih baru tanya jawab, ya kan? Saya demokan ya, adik-adik ya. Oke, sebentar saya nyalakan dulu mouse. Oke, yang dibutuhin apa sih Pak sebenarnya? Nah, pertama yang dibutuhin tuh satu Sublime dulu. Ini ya. Nah, ini Sublime, namanya Sublime. Cari aja deh di internet boleh. Tapi kalau misalnya dari SMK 7 nih pengennya pakai yang biasa Pak, disuruh pakai Notepad, biasa belajar gitu. Nggak apa-apa juga gitu, karena memang itu pilihan gitu. Tapi kalau saya lebih suka pakai Sublime, kenapa? Karena di sini ada garisnya adik-adik. Ya, ini ada garisnya nih di ujung sini. Ini garis. Line 1, line 2. Jadi kalau ada error, dia kan ngasih tahu line-nya tuh. Line sekian nih error. Nah, di situ enaknya. Ya. Kalau ada yang suka pakai Visual Code juga boleh tuh. Biasanya kalau udah laptopnya canggih-canggih seperti itu. Nah, terus kita pertama kali belajar tuh apa sih Pak yang harus kita buat? Pertama tuh buat dulu HTML-nya. Ya. Aduh Pak, kemarin disuruh PHP. Nah, nanti PHP itu nanti saya jelaskan. Pertama HTML dulu ya. Ketik dulu HTML. Ini. Nah, baru tutupnya seperti ini. Atau saya kopas aja tadi ya. Bentar. Biasanya langsung otomatis ini. Bentar. Saya dulu ya, saya kopas aja deh codingan ini. Nah, ini kopas codingan tadi ya. Nah, ini. Ini. Kopas nih. Ya. Kopas tuh boleh teman-teman, tapi harus paham. Nah. Wah, ada itunya. Nggak usah deh. Saya buat manual aja ya. Slash HTML. Baru buatkan adik-adik ya. Buatkan di sini ada head. Head itu bagian kepalanya. Ya, baru di sini ada head. Tutupnya. Baru di sini ada body. Jadi kalau kita bikin suatu, saya zoom ya. Bentar, saya zoom. Nah, udah kelihatan ya. Sorry, jauh tadi. Aduh. Nah, ini. Body. Nah, ini. Nah, pertama kali save as dulu, jangan lupa di save as. Nah, untuk HTML enak sih sebenarnya. Awal-awal dulu ya. Ini jangan bilang, wah HTML doang Pak. Jangan salah, HTML itu basicnya teman-teman. Ya. Nah, saya taruh di sini bagian D kegiatan acara. Bentar ya. Projectnya bisa taruh di mana aja Pak? Ya boleh, taruh di mana aja dulu. Untuk HTML ya, tapi kalau untuk PHP dia wajib di XAMPP. Nah, nanti saya jelaskan itu. Nah, saya taruh di sini. Bikin aja satu folder ya teman-teman. Kalau mau bikin web itu kasih nama project webnya atau apa. Nah, contoh sekolah A, sekolah B gitu. Boleh. Taruh di satu folder, jangan ditaruh sembarangan gitu. Hajar aja di sini. Gitu. Taruh di dalam satu project gini, baru save. Nah, di sini kasih nama dulu HTML dulu boleh ya. Nah, ini. Kenapa nggak PHP? Nah, nanti saya jelaskan. Bentar ya. Index, kasih aja nama index.html. Nah, nih. Udah belum? Nah, ini ya. Namanya index.html, kalau dia udah berubah dia seperti ini. Nah, dia ada ini head ini. Nah, untuk awal contohnya gini. Di bagian sini, di bagian head itu boleh ketikkan title. Ini ya. Title. Nah, ini contoh, kita contohkan website kita buat SMK 7 ya. SMKN 7 Samarinda nih. Nah, gini. Ya kan? Nanti kalau mau belajar tentang apa sih search engine automation atau SEO itu tingkat lanjut ya. Seperti itu. Nah, ini apa sih Pak? Ini adalah title. Nah, untuk membuktikannya gimana Pak? Caranya gini. Ini klik kanan, open with browsernya. Ya, untuk HTML kan tinggal open aja langsung browsernya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, title tadi yang mana Pak? Title tadi itu adalah untuk bagian atas ini adik-adik ya. Tuh, SMKN 7. Ya. Title tuh jadi kalau adik-adik jalan-jalan nih ke web gitu kan. Contoh ke SMK 7 nih, SMKN 7 Samarinda. Itu biasanya untuk meyakinkan user, itu kita cek di bagian header-nya dulu, titelnya di sini. Nah, di sini tuh.
ya. Baru ada logo icon kecil di sini. Tuh, ikonnya kecil di sini, ya. Nah, ini biasanya belum ada ikonnya kan. Nah, masih ikonnya masih bola dunia, artinya web biasa, ya. Nah, kasih titelnya di situ, ya. Ini SMK 7 ya. Nah, kita coba nih, coba ngikutin niru-niru dikit ya. ATM. Nah, di sini ada titelnya. Jadi pas kita ngoding di sini, nah titelnya nih Kak, ya kan. Nah, di sini untuk apa yang bagian atas yang bagian sini tadi, ya. Sini. Nih, yang bagian atas ini. Nih, ya. Jadi kalau orang ngecek ke sini, dia akan lihat oh ini SMK 7. Nah, ada di sini dia muncul semacam infonya. Oh iya nih website-nya resmi nih gitu. Ya. Jangan nggak dikasih titel. Pak, kalau nggak dikasih titel gimana? Nah, contoh nih ya, saya nggak kasih titel nih. Saya komen nih. Ya, saya komen aja nih ini. 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 Lihat, kalau nggak dikasih titel, nah dia akan indeks HTML doang tuh. Nah, di sini tuh. Ya. Jadi penting Pak, ya penting karena meyakinkan, wah ini kok index.html apa nih gitu ya, atau index.php gitu. Nah makanya website itu memang butuh apa ya semacam info-info yang jelas. Nah terus tahap awal kita ngoding atau bahasanya tampilan biasa hello world dulu ya. Di sini mungkin kita kasih H3 dulu di sini. Nah ini hello world. Nah ini biasanya teman-teman tahu nih, wah pertama kali ngoding itu Pak, ya hello dunia. Gitu ya. Sorry, kota belum sih ini. Ini saya taruh sebelum ini. Nah, oke, saya refresh. Hop. Nah, ini ya, hello world. Muncul Pak. Ya kan? Ini HTML ya teman-teman. Nanti saya jelaskan yang PHP. Nah, bedanya apa sih PHP dan HTML? Ya lebih unggul PHP lah, karena bisa buat coding. Hello world di sini dapat. Nah, jadi kalau kita pakai di sini Pak ada H3 tadi apa sih? H3 ini namanya heading. Seperti itu ya. Jadi jangan bingung nih. Kalau saya mau taruh tengah Pak, kok di pinggir pojok sih, pinggir pojok sini, tinggal dikasih aja gini, align, enter, ya. Nah, ini refresh aja. Nah, ke tengah ya, tuh. Pak kecil banget tulisannya, bisa digedein, ya boleh pakai di sini mungkin hanya H6 boleh, coba H6. H itu apa sih Pak? H itu heading teman-teman, ya. Please. Wah, makin kecil. Oke, sorry. H2 mungkin, heading 2. Dia makin kecil makin mana ya? Nah, di sini. Kalau nggak mau pakai heading boleh nggak Pak? Pakai yang lain. Boleh pakai font teman-teman ya. Pakai font di sini. Ya. Oke, itu boleh pakai font di sini gini. Font. Ini. Nah, kalau font tahu ya, font itu semacam untuk menentukan tulisannya jenis apa, ukurannya berapa. Nah, di sini kita bisa buat size. Contoh saya kasih dia 16 deh, 16 pt gitu. Jadi kalau kita refresh lihat dia kan gede. Tuh, ya. Saya mau gedein lagi Pak, 18. Ya tergantung programmernya mau seperti apa. Tapi ya sesuaikan kebutuhan ya, karena nggak mungkin orang nulis gede-gede gini gitu. Ya. Nah, kita mulai nih sekarang ya. Jadi untuk basicnya nih, pertama ini dulu ya. Jadi head itu sendiri, body itu sendiri, ya kan. Baru nanti ada bagian namanya footer lagi. Gitu. Nah, jadi head itu bagian kepala, ya kan. Baru body yang bagian bawah. Nah, di sini kita buat dulu mungkin di bodinya aja, ya. Karena head ini sebenarnya ada sendiri gitu, tapi kita nggak buat. Ya, saya cepetin ya. Mungkin kita pertama-tama kalau kita mau buat website kita ngapain Pak? Kita buat dulu table, teman-teman. Ini table. Ya, terus kasih border teman-teman, border. Nah bordernya kasih berapa? 1 ya. Baru jangan lupa width-nya. Tapi ini kita coba dulu gini. Baru kita kasih tr. Ini tr td. Mungkin ada yang tahu ya, mungkin udah diajarin kan dikit-dikit. Nah ini contoh nih logo gitu ya. Baru di sini saya buat ini tulisan sekolah gitu ya, tulisan sekolah. Nanti saya akan buatkan contohnya ya. Nah, kita lihatkan dulu ya tampilannya seperti apa Pak. Nah ini saya hapus dulu hello world-nya, boleh dulu biar aja deh. Nah muncul di sini ya, lihat di pojok sini kecil tuh logo tulisan sekolah. Kok kecil banget Pak di pojok kiri ya. Aduh pojok kiri nih, aku mau tengah deh ya. Tengahkan tabelnya boleh. Caranya gimana? Ketik aja di bagian sini, align juga, center. Nah gini ya. Yes. Oh dekat tengah dia Pak. Wis, ya kan. Terus kok kecil banget sih Pak? Gitu ya. Mungkin ya seperti itu.
Nah, bisa ditentukan width-nya teman-teman ya, dikasih width di sini. Lebarnya berapa sih gitu. Nah, kita kasih width di sini. Nah, ini buat informasi buat kalian. Saran saya kalau bikin table itu pakai persen, jangan pakai pixel ya, jangan pakai gini nih. Jangan pakai 600 pixel gini. Ya, jangan gini. Nah, jangan gini, emang nggak apa-apa Pak kayak gini. Tapi yang jadi masalah kalau Anda diakses oleh smartphone atau mobile Android, dia bisa-bisa kacau tampilan tabelnya seperti itu. Kenapa? Karena dia pakai pixel. Terus gimana Pak solusinya? Pakai persen teman-teman. Ya, pakai persen. Jadi gini caranya. Width-nya ini tulis aja 100%. Persen. Jadi 100% itu gimana? Jadi dia akan mengukur layar kita. Nah, layar kita itu kan beda-beda ya. Layar komputer teman Anda, layar laptop, layar smartphone beda-beda. Nah, makanya pakai persen, teman-teman. Jadi kalau di-refresh, nah dia akan menyesuaikan dengan layar. Gitu. Ya. Pak, kelebaran nih. Ya tinggal diatur aja persennya. Saya contoh, saya nggak mau lebar-lebar deh, 90% aja. Ya udah 90% dari layar. Ya, layar siapa? Layar pengguna Anda gitu. Ya. Nah, ini tinggal refresh aja. Nah, ya kan? Oh, ini berarti 90%, Pak. Kalau saya ketik lagi lebih kecil 80% gimana? Ya boleh. Nah, seperti ini. Tuh, ya. Nah, kita contoh buat 80% aja dulu ya, buat coba-coba nih belajar. Ya kan? Nah, di sini ada logo, ada sekolah. Nah, di sini adik-adik harus tahu juga guna TR sama TD ini apa sih? Jadi TR ini dia akan membuat sebuah kolom baru tapi dia ke bawah, ya. Jadi kalau saya buat gini nih, kopas aja ya boleh gini. Nah, gini. Nah, ini dia akan membuat dia ke bawah seperti itu. Nah, ini dia akan membuat ke bawah. Saya refresh ya. Nah, dia di bawah sini. Jadi kalau saya tambah lagi TR lagi, Pak, dia kan di bawah lagi. Iya, di bawah lagi seperti itu. Nah, gini. Ini yang kedua, seperti itu ya. Pak, saya mau nambahkan dong kolom satu lagi di sebelahnya. Ya, tambahkan di TD-nya, teman-teman. Di sini TD. Nah, gini ya. Nah, berarti kolomnya ada 3. Nah, gini. Nah, ya kan. Wah, 3. Wah, kurang Pak, saya tambahin lagi. Nah, boleh. Suka-suka, tergantung kebutuhan. Nah, ini cara basic ya, teman-teman. Kalau kalian tiba-tiba, Pak, saya disuruh bikin website nih. Nah, saran saya boleh menggunakan ATM. Nih, ATM ya. Mahasiswa juga baru tahu nih, ATM. Jadi gini, amati, tiru, modifikasi. Seperti itu. Jadi kalau kita bikin website tuh nggak usah bingung gitu loh. Contohnya seperti apa sih? Nah, contoh saya mau lihat untuk contoh di sini, saya mohon maaf ya. Kita dari website sekolah Anda aja ya, beranda, profil, berita, artikel, organisasi, galeri, BKK, kontak nih. Ya udah kita buat ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Berarti kita buat di sini ada 8 ya. Nah, tambahkan lagi ini. Nah, kita buat di sini beranda. Tambahkan aja ya, boleh. Cepat ini ya, sorry. Profil modding dalam waktu secepat kilat guys. Bentar ya. Artikel. Tapi apakah saya mau buat sama persis dengan website tersebut? Jangan ya teman-teman, jangan sama persis. Kalau sama persis sama aja kayak kalian bikin phishing atau website plagiat banget tuh. Artinya kita tuh kayak nggak punya kreasi atau kreativitas. Nah, itu nggak boleh gitu. Jadi saya saranin kalian boleh gunakan yang namanya ATM tadi. Modifikasinya bagus lah gitu bahasanya. Bahkan kalau memang mirip-mirip ya udah saya rubah menunya gitu. Ini saya contohin aja gitu loh, bahwa kita juga bisa buat gitu loh. Ya. Dan saya nggak buat sama persis ya, tenang. Saya akan buat dia ke bawah. Nah, ini lihat di sini, saya refresh. Nah, oh udah muncul ya beranda, profil, berita, artikel, organisasi. Ya. Nah, di sini saya lanjut lagi. Di sini lanjut di bagian bawah itu bagian konten ya guys, di bagian sini. Gilang kenapa Gilang? Open deh. Oke. Saya lanjutkan lagi. Jadi di sini ada konten ya teman-teman. Jadi kalau di sini sebut aja gini, buat aja di bagian sini. Ini konten. Nah, baru buat lagi satu di bagian bawah itu namanya footer atau bagian kakinya dia, footer di sini. Nah, gini ya. Jadi kita udah punya bagian-bagian yang dimana kalau kita buat website awal ya, kita udah punya basicnya atau bahasanya website sederhana. Pak, kok kotak-kotak dulu sih Pak? Gitu ya. Mungkin aja ini apa sih gitu.
ya. Ini kita harus tahu isiannya apa aja dulu, seperti itu, ya. Gitu. Ini kita hapus dulu deh ini. Nah. Atau Pak, saya mau buat menunya di samping, boleh. Tergantung kebutuhan. Saya buat menunya di atas sini ya, di atas sini nih. Nah, gini. Ya. Nah, oke. Sekarang di sini lihat di sini ada tulisan sekolah ya, tulisan sekolah. Ya. Kok anu Pak kepotong gini ya, atau bahasa kepotong gini gitu ya. Itu bisa pakai namanya rose pen. Ya, ini belajar dulu bikin rangkanya dulu. Jadi kalau kita bikin website itu nggak langsung wah gitu ya, langsung kita bikinkan dulu rangkanya dulu. Hello World-nya saya matiin ya, kayaknya nggak dipakai lagi. Nah ini, terus saya kasih di sini row span, row call span ya, call span ya. Nah call span berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 6 gini. Nah gini, saya refresh. Nah dia kurang 1, berarti dia 7. Nah call span ini buat apa sih Pak? Call span itu artinya dia akan ngeblok atau bahasa ke merge. Kalau ke Excel tuh merge gitu tabelnya. Jadi dia akan ngambil ke sini semua tempat itu ya. Nah, dapat ya. Terus kita mulai nih cara masukin logonya pelan-pelan ya, lihat. Oke, saya masukkan logo di sini kayak mana Pak? Ada gambarnya. Caranya cukup mudah, pakai IMG, image. SRC itu apa Pak? SRC ini source teman-teman, source atau lokasi gitu ya. Nah, saya tadi udah download sih gambar untuk sekolahnya. Jadi saya coba lihat lagi di gambar sini. Baru nama filenya SMKN7. Oke. Di gambar /smkn7.png. Ini ya. Kita gini dulu ya. Lihat, ini dulu. Dan jangan kaget, pasti dia lebar gede gitu bentuknya. Ya. Saya refresh. Tuh, lebar banget Pak SMK 7-nya. Ini gambar aslinya segini teman-teman. Ya, seperti itu. Ya, SMK Negeri 7 Samarinda. Bisa dikecilin Pak? Bisa. Caranya gimana? Pakai persen.